Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa qurrati wa alihi ajma'in. Wa likafati al-anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i wa sholihin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun hadithuna rahimakumullah. Usikum wa ya nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhalladzina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memanjatkan puji serta syukur kita dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita, yang masih memberi kita kesempatan melangkahkan kaki, mengayunkan tangan ke masjid kita yang kita cintai ini untuk bermulia kepadanya, yakni melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah dan disambung dengan sholat isya berjamaah, dan kita luangkan sejenak waktu kita untuk menimba ilmu kita, untuk menambah ilmu pengetahuan kita melalui kuliah 7 menit. Dan yang insya Allah nanti akan kita sambung pula dengan tarawih serta witir, dan insya Allah disambung pula dengan tadarus. Semua itu adalah amal baik yang akan membekal kita untuk menuju negeri akhirat. Banyak saudara-saudara kita yang di luar sana belum diberi Allah kesempatan, belum diberi Allah nikmat, belum diberi Allah hidayah, belum terbuka hatinya untuk sama-sama hadir dengan kita di masjid yang kita cintai ini. Ini patutlah kita syukuri. La in zakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Barang siapa yang bersyukur kepada kata Allah, maka kami akan menambah nikmat kepadanya. Dan barang siapa yang ingkar, maka azab kami sangatlah pedih. Itu janji Allah. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu tetap tercurah limpahkan buat junjungan alam Nabi akhir zaman, suri tauladan serta uswatun hasanah buat kita semua, yakni baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering berdoa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita kirimkan, kita semua dapat diperjumpakan dengan beliau, dapat bertemu beliau, serta kita semua dapat diakui oleh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir ini kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaat dan pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati barisan imamah, alim ulama, jadi pandai, tokoh-tokoh masyarakat, kepala lorong walaupun belum sempat hadir, umumnya kita yang hadir, kami singkat dengan ucapan hadirin yang dimuliakan Allah. Di sini izinkan kami sedikit menyampaikan untuk pembelajaran buat kita semua tentang masalah bulan Ramadan ini. Kita beri judul dengan mensyukuri kedatangan Ramadan. Arti bersyukur di sini ialah memperbanyak amal-amal kebaikan, bukan malah membuat amal-amal keburukan. Ada 3 cara bahwa kita mensyukuri datangnya bulan Ramadan, dan artinya bahwa kita semua masih dapat mengikuti bulan suci Ramadan. Banyak saudara-saudara kita yang tidak lagi mengikuti bulan suci Ramadan. Jadi datangnya bulan Ramadan, dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke hari bahagia. Jadi bersyukurlah kita masih bisa mengikuti bulan suci Ramadan. Artinya kita semua yang hadir ini masih diberikan Allah kesempatan untuk berbuat kebaikan. Selagi Allah masih memberi kita kesempatan, marilah sama-sama kita memanfaatkan. Karena setiap perbuatan, dari yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya, terutama di bulan suci Ramadan ini, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala balasannya atau pahalanya. Kesemuanya itu tak terlepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tidur dan tidak pernah mengantuk. Semua perbuatan kita terus diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan
khayrah, yang artinya barang siapa yang mengerjakan sebesar sarah kebaikan, maka Allah akan membalasnya. Dan barang siapa yang melakukan keburukan walaupun sebesar sarah, maka Allah juga akan membalasnya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar sarah itu, niscaya dia akan melihat balasannya nanti di yaumil akhir. Hadirin sidang tahlil yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain Allah masih kita memberi kita kesempatan, maka marilah kita mempergunakan sebaik mungkin untuk beribadah dan berbuat kebaikan. Karena apa yang kita tanam hari ini, kelak kita akan menerima hasilnya. Bila itu buruk, tentu hasilnya pun akan buruk. Bila itu baik, maka itu kita akan menerima hasilnya jelas baik. Na'udzubillah min dzalik. Tapi bukti bahwa kita mensyukuri kehadiran Ramadan ini yang penuh keberkahan dan ampunan, di antaranya pertama, kita harus menyambutnya dengan penuh kegembiraan. Artinya amal ibadah dan kebaikan, karena setiap amal perbuatan baik akan dilipat gandakan, seperti yang kita bicarakan di awal tadi, terutama di bulan Ramadan ini. Begitu juga sebaliknya keburukan, Allah akan melipat gandakan balasannya bila kita berbuat buruk. Allah akan mengharamkan jasadnya masuk ke dalam api neraka. Hadirin sidang jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengertian berbahagia di dalam arti ayat di atas, bergembira, mengarahkan bentuk perbuatan amal kebaikan, bukan malah sebaliknya. Dan meninggalkan kewajiban atau membatalkan puasa dengan sengaja, itu akan membuat kita merugi. Melalaikan sholat dan tanggung jawab atau kewajiban lainnya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga akan menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Karena seperti ayat yang di atas, diwajibkan kepada kita berpuasa bagi orang-orang yang beriman, bukan sunnah tapi wajib. Bila ini yang diterapkan, maka kita akan dapat keberkahan dari Allah. Bila keburukan yang terus kita pupuk, bila ingin mendapatkan keberkahan, maka amal perbuatan kebaikan yang harus kita perbanyak. Hati-hati bila ada seperti anak-anak muda kita yang berbalap liar, yang meresahkan masyarakat, yang ingin mengadu kekuatan mesin Hondanya, mesin kendaraannya. Bisa jadi dia menabrak tiang listrik, mati haram, mati suul khotimah. Mudah-mudahan anak-anak kita dapat kita bimbing. Jangan sampai anak-anak kita dengan ugal-ugalan di jalan raya, dengan membisingkan masyarakat, dengan membisingkan sehingga amal ibadah orang lain sampai rusak, konsentrasi orang lain harus kita jaga. Lalu yang kedua meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Meningkatkan keimanan kita kepada Allah itu bukan cuma di bulan Ramadan ini. Itu kewajiban kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Siapkanlah bekal kamu, karena bekal terbaik menuju Allah adalah takwa. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, takwalah kamu kepada Allah, hai orang-orang yang berakal. Jadi yang bertakwa itu diwajibkan bagi orang-orang yang berakal. Dan yang dapat membedakan kita manusia antara satu sama lain di sisi Allah juga dari ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah orang-orang yang bertakwa. Jadi jelas bagi kita bahwa sangat dianjurkan bagi kita untuk memperbanyak amal kebaikan. Contohnya ketakwaan dan keimanan kita, utamanya di bulan suci Ramadan ini. Lalu yang ketiga, sabda Nabi, An Abdallahi bin Mas'udi yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bil hasri amsalha la aqulu
Alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa minkum harfun. Dari hadis ini kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak pembacaan ayat suci Al-Quran. Itulah yang terakhir, membaca ayat suci Al-Quran seperti yang kebiasaan kita di kampung-kampung ini. Setelah sholat tarawih, sholat witir, disambung pula dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Di sini dijelaskan, siapa saja yang membaca satu huruf dari kitab Allah atau Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Semisalnya, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Begitulah balasan bagi orang-orang membaca Al-Quran. Bukan cuma hanya membaca yang akan mendapatkan balasan dari Allah. Orang yang mendengarkan pun akan mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah. Di ujung ayat ini menjelaskan kepada kita la'allakum turhamun, agar kamu mendapat rahmat. Rahmat ini artinya kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada Allah, jawablah bahwasanya aku adalah dekat, aku mengabulkan permohonan mereka. Orang-orang yang berdoa, apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Artinya di sini kita dianjurkan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah akan mengabulkan seluruh doa-doa utamanya di bulan Ramadan ini. Semoga kultum singkat kita di malam yang mulia ini dapat memberi manfaat buat kita semua, utamanya saya yang menyampaikan. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia ini lebih-lebih di akhirat nanti. Dan semoga Allah terus mengampuni seluruh dosa dan kesalahan kita serta kehilapan kita, dan menutupi seluruh aib, keburukan serta kekurangan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Banyak maaf bila ada kata-kata kami yang tidak pada tempatnya. Kami mohon ampun kepada Allah dan meminta maaf kepada hadirin sekalian. Wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.